Kak, gambar anak saya jelek. Apakah anak saya bodoh? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif. Tepatnya di segmen Bisa Segar, bicara seputar seni dan gambar. Kali ini saya ditemani putri kecil saya yang lucu. Kita akan membahas tentang anak cerdas dan anak bodoh. Ada seorang tokoh bernama John Locke, seorang filosof yang terkenal dengan teori tabula rasanya, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia yang lahir itu ibarat kertas kosong, karena arti dari tabula rasa itu adalah kertas kosong, sehingga dibutuhkan warna merah atau warna hitam atau warna biru untuk mengisi kertas itu. Zaman dulu teori ini dipakai oleh para praktisi pendidikan, sehingga dalam praktiknya pendidikan itu menganggap bahwa anak itu harus dibentuk. Nah, bahwa anak itu tidak membawa bekal apa-apa, anak itu masih kosong, masih bersih, masih jernih, sehingga anak itu bisa dibentuk sedemikian rupa dan dipaksakan agar bisa sesuai dengan kehendak dari pembentuknya. Namun teori ini disanggah oleh beberapa pemikir di kemudian hari. Salah satunya adalah Al-Ghazali dengan teori fitrah yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Nah, dalam teori fitrah dikatakan bahwa manusia yang lahir itu tidak seperti kertas kosong, tapi membawa fitrah. Fitrah itu adalah potensi, baik itu potensi ruhaniah maupun potensi jasadiah. Potensi ruhaniah seperti hanif, kecenderungan pada kebaikan, dan potensi jasadiah adalah kecerdasan, atau dalam bahasa kita disebut dengan bakat. Seorang psikolog dan pakar pendidikan yang berasal dari Harvard University, Amerika, yang bernama Howard Gardner, terkenal dengan sebuah teorinya yaitu multiple intelligence, di mana ia mengungkapkan bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya dari satu bidang. Kemudian Howard Gardner mengkategorisasikan kecerdasan manusia itu pada 8 bidang, yang kemudian disempurnakan lagi sampai hari ini ada 9 bidang. Kecerdasan naturalis, kecerdasan logis matematis, kecerdasan musikal, kecerdasan eksistensial, kecerdasan interpersonal, linguistik, kinestetik, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan visual spasial. Jika zaman dulu anak yang pintar itu adalah yang nilai matematikanya bagus atau nilai IPA-nya bagus, hari ini anak cerdas itu adalah anak yang bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Tidak hanya pada hitung-hitungan, namun apapun yang ada pada anak itu, tergantung dari kecerdasan yang dimiliki oleh si anak. Salah satu jenis kecerdasan dari multiple intelligence itu adalah kecerdasan visual atau spasial, yaitu kecerdasan seorang anak ketika ia bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya atau imajinasinya ke dalam sebuah gambar atau ke dalam sebuah bentuk. Maka ketika ada seorang anak yang suka gambar, senang menggambar, dan hasil gambarnya itu bagus, maka sudah dipastikan ia memang memiliki kadar kecerdasan di bidang visual atau spasial yang bagus. Namun bagaimana kalau gambar anak saya itu jelek? Bukan berarti anak itu bodoh. Hanya saja kecerdasan visual atau spasialnya itu lebih rendah dibanding anak yang lain. Bisa saja anak itu punya kecerdasan yang bagus di bidang yang lain. Dan harus dipahami bahwa karakteristik gambar itu tidak satu jenis atau tidak satu versi. Maksudnya gambar anak dikatakan bagus bukan berarti harus menyerupai nyata atau realis. Karena pada kenyataannya karakteristik gambar pun itu beragam. Dalam salah satu teori dikatakan bahwa jenis gambar itu ada dua, yaitu yang pertama gambar kreatif, yang kedua gambar konstruktif. Gambar kreatif itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah gambar bentuk, yang kedua adalah gambar ekspresi. Nah, gambar bentuk ini bisa menyerupai nyata, atau bisa bentuknya itu dilebih-lebihkan, atau biasanya disebut dengan karikatur, atau bentuk apapun. Nah, intinya bentuk, dan bentuk itu bisa beragam. Yang kedua yaitu ekspresi. Nah, ekspresi ini lebih beragam lagi. Karena ekspresi itu biasanya karyanya itu tidak bisa dinilai dari sudut pandang mata saja, namun harus melibatkan rasa. Jenis gambar yang kedua adalah gambar konstruktif. Nah, gambar-gambar seperti ini biasanya dipakai untuk bahan-bahan seperti merancang bangunan atau merancang sebuah benda yang biasanya dipakai oleh arsitek-arsitek atau oleh para mekanik.
Oleh sebab itu, ketika ada gambar seorang anak yang jelek, bukan berarti dia bodoh dalam menggambar. Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika hasil gambar anak itu jelek. Yang pertama, anak itu memang kurang cerdas dalam hal menggambar atau dalam hal kecerdasan visual atau spasial. Yang kedua, kita tidak memahami apa yang digambarkan oleh anak itu. Mungkin anak itu cerdas dalam kecerdasan visual atau spasial, hanya saja gambar yang ia buat adalah gambar ekspresi, bukan gambar bentuk. Namun intinya, semua anak pasti senang menggambar. Dan menggambar bagi seorang anak itu bukan hanya persoalan tentang bakat atau potensi yang dia miliki. Namun bagi anak, menggambar itu ya hanya kesenangan, dan ada banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh anak ketika dia melakukan aktivitas menggambar, seperti yang pernah saya utarakan di video ini. Itu saja video kali ini, sudah malam, saya mau tidur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video berikutnya. Salam generatif.